Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur milik Allah, dan hanya kepadanya kita kembalikan. Semoga kita termasuk hambanya yang dicatat oleh Allah lewat malaikat pada pagi hari ini sebagai hamba yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Wujud kerinduan, cinta pada Rasulullah SAW, semoga kita juga dicatatkan sebagai pengikutnya, dan di akhir zaman kelak kita bisa bersama dengan beliau. Oleh karena mari kita bacakan salawat untuk beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat ngopi yang dimuliakan Allah, baru kali ini kita bisa bertemu, yang sebenarnya jadwal harus sudah yang ketiga ini, tetapi tidak apa, hari ini adalah hari yang bersejarah buat Anda sendiri. Kita bisa berjumpa di alam maya untuk menyampaikan sesuatu yang Anda sendiri ingin sharing bersama kita semua, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat adanya. Materi yang disampaikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang ketahanan keluarga. Sesuatu yang sangat dekat, lekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya tidak ingin berteori, karena bisa dibaca di buku. Sumber kita adalah Quran dan As-Sunnah. Dan contoh hidup untuk kesuksesan berkeluarga adalah Rasulullah Muhammad SAW. Tentu para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para salafus saleh. Tetapi untuk saya sendiri, berbicara tentang keluarga atau ketahanan keluarga, ini sesuatu yang urgen, sesuatu yang lekat, sebab ketika menyampaikan ini, hakikatnya saya sedang berbicara tentang diri saya sendiri. Hakikatnya saya sedang menasihati diri sendiri, atau bahkan hakikatnya sedang berikhtiar untuk memperbaiki diri sendiri dan keluarga sendiri. Sahabat ngopi sekalian, sahabat juga bisa bercermin pada keluarga masing-masing. Apakah ketahanan keluarga kita masing-masing sudah sampai kepada titik yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya? Satu hal yang membuat Anda sendiri tergelitik adalah kehidupan Rasulullah SAW. Dalam sirah disebutkan Rasul itu punya rumah, satu diantaranya adalah rumah dekat Masjid Nabawi. Itu ukurannya tidak lebih dari 5:3, ya kurang lebih sebesar kamar kita. Itu rumah beliau. Tetapi yang menarik adalah dari rumah sekecil dan sederhana itu keluar ucapan baiti jannati, rumahku surgaku. Allahu Akbar. Sesuatu yang sangat amazing, sesuatu yang sangat luar biasa. Rumah sederhana tetapi surga. Rumah yang tidak terlalu mewah dengan perabotan dan lain sebagainya, tetapi merupakan sumber kebahagiaan buat Rasulullah SAW. Pertanyaan terbesar, rumah kita, saya yakin lebih besar dari rumah Rasulullah SAW. Tapi pernahkah dari mulut kita, dari lisan kita, keluar kata-kata, rumahku, bak surgaku? Ini pertanyaan mendasar, ya. Mudah-mudahan sudah. Kalau belum, silakan ucapkan itu di hadapan pasangan kita, ucapkan itu di hadapan anak-anak kita, bahkan kalau mungkin seperti Rasulullah SAW, ucapkan itu di kalangan sahabat-sahabat kita yang lain, bahwa rumahku adalah sumber kebahagiaanku, rumahku tempat aku bahagia di sana. Tentu dimensinya sangat luas, bukan sebatas bahagia dalam artian fisik, gitu kan?
Tetapi bahagia di sana bahagia yang sejati, bahagia yang menyeluruh. Sebab kalau dilihat dari pandangan fisik misalnya, rumah Rasulullah tidak ada furniture-nya, tidak ada perabotan mewahnya, tidak ada apalagi alat elektronik, karena memang waktu itu belum ada. Jadi kalau bahagia diukur dari fisik, nampaknya harusnya kita lebih bahagia dari Rasulullah SAW kalau diukur dari fisik. Tapi ternyata tidak. Rasul mengukurnya tidak dari situ. Mari sedikit kita kaji satu atau dua ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Meskipun sekali lagi banyak ya. Berbicara tentang ketahanan keluarga, kita berbicara tentang manajemen diri, ya, artinya segala macam tentang diri kita. Kita juga berbicara tentang bagaimana manajemen orang-orang sekitar kita, pasangan, anak-anak, ya, tetangga dan lain sebagainya. Itu tentang orang. Juga kita berpikir tentang bagaimana memanage rumah, perabotannya, ya, kamarnya, settingannya, ya, kemudian manajemennya. Rumah itu ada house-nya dan ada home-nya, ada bangunannya, ada juga ruhnya, ya. Kemudian juga bicara tentang bagaimana pola interaksi antara kita dengan pasangan, kita dengan anak-anak. Ini juga masalah ketahanan keluarga, ya. Kita ingin mendidik anak-anak kita saleh dan salehah seperti apa? Kita ini mengajak pasangan kita saleh untuk perempuan, untuk salehah, ya. Ini masalah tentang tatanan keluarga. Makanya boleh jadi bicara tentang ketahanan keluarga atau untuk menjadikan keluarga bahagia, ini adalah masalah seumur hidup kita. Cuma yang jadi masalah, tidak ada satu sekolah atau satu perguruan tinggi yang menuliskan jurusan ketahanan keluarga, tidak ada. Artinya apa? Bahwa sekolah untuk kita semua, untuk keluarga kita adalah kehidupan ini. Sebenarnya Allah memberikan pelajaran pada kita dan keluarga kita setiap hari. Cuma permasalahannya apakah kita mau belajar dari peristiwa itu atau tidak. Ini yang menjadi krusial untuk kemudian kita renungi setiap peristiwa apapun, baik itu terjadi pada diri kita ataupun keluarga orang lain, mampukah ini menjadi pelajaran yang bermakna buat kita semua. Baik, tadi dikatakan kebahagiaan bukan tinjauan fisik atau tinjauan dohiriyah. Satu ayat yang menjadi pegangan kita, yang mudah-mudahan kita semua hafal, ya, dan ini menjadi doa yang monumental yang harus kita ucapkan tiap hari kalau bisa, bahkan satu harinya lebih dari satu kali, yaitu Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Kita masing-masing hafal ini, dan pada kesempatan ini saya ingin mengungkapkan tentang hal ini yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ayat ini berbicara tentang ibadur rahman, Quran Surat Al-Furqan. Itu ada beberapa kriteria yang sebelumnya, dan satu diantaranya adalah orang-orang ibadur rahman itu berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sekilas mudah-mudahan sudah hafal ayat ini, ya. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah anugerahkanlah kepada kami azwaj itu pasangan. Jadi untuk ibu-ibu membacakan doa ini, tolong bayangkan pasangannya masing-masing, suaminya. Untuk para bapak, ketika mengucapkan azwaj ini adalah bayangkan istri masing-masing. Dan kalau boleh saya ingin tipskan, ketika kita berdoa ini lebih tegas dan lebih terhujam pada diri kita, kita sampaikan kepada Allah nama siapa pasangan kita. Ini yang jarang kita lakukan.
mohon maaf, sebagian dari kita ketika berdoa ini pikiran kita atau hati kita hanya menggelontor. Saya berikan tips para ulama, atau bolehlah kita ya, ketika berdoa Rabbana hablana min azwajina, berhenti sejenak. Siapa yang kita bayangkan? Pasangan kita. Ya Allah, istri saya Fulanah bin Fulan, Fulanah binti Fulan. Bayangkan kepada Allah, ya Allah, ini istri saya. Kalau para istri atau ibu-ibu membayangkan, ya Allah, inilah suami saya, sebutkan namanya dan binnya siapa. Ini akan lebih terhujam. Bayangkan wajah beliau. Yang kedua, dzurriyyatina, ya Allah, berikanlah pula kepada kami dzurriyyah, yaitu keturunan, bisa anak, bisa cucu. Dan kalau boleh saya tambahkan sekali untuk hal ini juga, silakan bayangkan dan bahkan sebutkan nama anak itu. Kalau ada 4 anaknya, sebutkan dari yang pertama, si Teteh, si AA, si Kakang, si Adik, sebutkan 4-empatnya. Dan bayangkan wajahnya dan kita sampaikan kepada Allah, ya Allah, ini qurrata a'yun, jadikanlah istri saya, jadikanlah suami saya dan anak-anak saya, boleh sebutkan sekali lagi, dan kita melakukan jeda di sana. Qurrata a'yun, ingin menjadi penghias mata, ingin menjadi penyejuk mata, ingin menjadi perhiasan mata. Para ulama memberikan tafsir atau memberikan syarah terhadap doa itu. Ternyata yang dikehendaki bukan cantiknya, bukan gantengnya secara fisik, bukan. Apa yang diminta oleh kita kepada Allah untuk istri, untuk suami dan anak-anak kita adalah mereka taat kepada Allah. Jadi ukurannya sekali lagi tidak kepada ukuran fisik, tidak kepada ukuran fisik, tetapi ukurannya adalah kepada ruhiyah. Yang menjadikan kita bahagia adalah ketika kita melihat pasangan kita saleh dan salehah, anak kita saleh dan salehah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari, bolehlah, mohon maaf, seorang ibu yang sedang hamil sering membaca Quran surat Yusuf gitu kan. Ketika ditanya, ibu, kenapa sering membaca surat Yusuf dibanding dengan surat-surat yang lain? Dia mengatakan, saya ingin anak saya ganteng seperti Nabi Yusuf. Saya rada tertawa untuk hal ini. Saya mendengar bahwa tentang fisik ini sifatnya genetis, artinya ya sekian persen diturunkan oleh ayah dan ibunya. Ketika ibu menghendaki anaknya ganteng, mohon maaf bu, lihat suami ibu seperti apa nilainya di hadapan kita gitu kan. Ya tidak terlalu jauh lah antara anak orang tua dengan kita, wajahnya dengan agak mirip-mirip. Makanya suka ada anak yang mirip dengan ayahnya atau ada yang mirip dengan ibunya. Jangan mirip tetangganya, jangan. Makanya sekali lagi ukurannya bukan fisik. Meskipun kita boleh minta kepada Allah anak yang sempurna secara fisik. Cuma tolong dicatat. Tolong catatlah kita sekalian. Terkadang ya, ada orang tua yang diberi anak tanda kutip cacat secara fisik, tapi sempurna dalam hal yang lain. Masih ingat nama seorang anak, Naza? Seorang anak yang divonis oleh dokter, anak yang lumpuh otaknya, termasuk lumpuh badannya, tidak bisa bergerak. Tetapi subhanallah, kesempurnaannya apa? Allah berikan, Allah titipkan kepada dia kesempurnaan lembaran-lembaran Quran dalam otaknya. Dan dia hafal Quran sejak usia dini. Allahu Akbar. Sampai saking mengagumkannya, Syekh Ali Jaber mengecup tangan dan kakinya. Ini pemandangan yang luar biasa. Fisiknya boleh cacat, tanda kutip,
tetapi di hadapan Allah, atau Allah menganugerahkan kesempurnaannya di sisi yang lain. Ini yang seharusnya kita ungkap. Ini yang seharusnya para orang tua sadari, bahwa semua yang Allah berikan itu sempurna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Secara fisik ada orang yang buta, tidak bisa melihat, tapi Allah titipkan kemampuan lihatnya pada jari-jarinya. Lihat, ada orang yang hafal Quran meskipun dia amna, meskipun dia buta. Kenapa? Karena Allah titipkan kemampuan melihatnya lewat jarinya. Ada seorang yang tunarungu, tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat, tetapi Allah atau anugerah Allah berikan dia menjadi seorang penyanyi. Kita heran, bagaimana bisa mendengar dan berbicaranya gitu kan? Tentu sejak kecil memang dilatih, tetapi ternyata Allah anugerahkan kemampuan mendengarnya atau kemampuan lainnya lewat kakinya. Jadi dia menghentak-hentakan seperti itu. Dan kemudian Allahu Akbar, ada yang luar biasa yang Allah titipkan pada dia. Sekali lagi, ibu bapak sekalian, sahabat ngopi, bukan fisik. Kita minta bahagia di hadapan Allah. Baiti jannati kita, sekali lagi, kita lengkapkan aja. Fisiknya ya, dan lebih terutama adalah ruhnya. Sekali lagi, ketika kita berdoa Rabbana hablana min azwajina, jeda sebenyenak, kita bayangkan pasangan kita, dan kemudian kita sebutkan nama pasangan kita, bintnya atau bintinya siapa. Kemudian wa dzurriyyatina, itu juga kita sebutkan anak-anak kita. Kalau sudah punya cucu, silakan sebutkan cucunya. Qurrata a'yun, ya Allah jadikanlah mereka penghias mata. Yang pertama tentang doa itu, siapa yang berhak berdoa ini? Dalam tafsirnya saya baca, pertama yang berdoa ini adalah mereka-mereka yang jauh hari sebelum menikah dan sebelum punya anak. Kenapa? Dengan berdoa ini sekian lama, dengan berdoa ini sekian sabar, dengan berdoa ini sekian intens, terus husnudzon kepada Allah, mudah-mudahan saja Allah tiba-tiba menganugerahkan kepada mereka yang belum punya pasangan. Ikhwan, akhwat, para mahasiswa, antum boleh berdoa ini sejak hari ini, atau mungkin sebelumnya. Ustadz, saya belum nikah. Iya, justru ketika nanti saatnya nikah, waktunya nikah, Allah tiba-tiba menganugerahkan seorang pasangan yang saleh atau saleh. Kenapa? Karena dia sudah dididik oleh keluarganya masing-masing. Begitu bertemu dengan kita, tiba-tiba saja Allah anugerahkan bahwa dia sudah menjadi orang yang saleh. Tidak lagi berbicara bagaimana sholat, tidak lagi berbicara bagaimana ngaji, tetapi bagaimana meningkatkan kualitas salat, bagaimana meningkatkan kualitas ngaji dan seterusnya. Itu doa ini menghendaki kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku langsung. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa ini, lihat sekian lama Nabi Ibrahim. Bahkan ketika Allah akan menganugerahkan kepada Nabi Ibrahim dengan berita kepada malaikat, istrinya merasa keheranan sebab dia sudah tua dan mungkin merasa mandul. Sekian lama berdoa. Allah kemudian menganugerahkan Nabi Ismail yang tiba-tiba saja saleh. Luar biasa. Karena Allahu Akbar, hari ini banyak sekali atau ada beberapa orang yang kemudian tidak menjadikan orang tuanya imam pada saat anak-anaknya sudah besar dan orang tua sudah lemah. Ada pengalaman seorang perawat yang banyak menangani orang-orang yang meninggal. Pada saat meninggalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia meminta kepada sang perawat itu untuk menelepon anaknya yang jauh di sana. Tapi apa jawabannya? Tidak bisa karena kesibukan.
tidak bisa karena pekerjaan, tidak bisa karena satu dan lain hal. Orang tua ini meninggal sendirian tanpa didampingi oleh anak-anaknya. Allahu Akbar. Ini banyak kejadian seperti ini. Dan bahkan ada di mungkin beredar di WA, ada seorang orang tua yang menyatakan, saya sukses secara fisik, menjadikan anak-anak sukses di sana, bekerja, punya perusahaan, punya rumah dan segala macam. Tetapi hanya untuk bisa bertemu saja, untuk bisa pulang kampung saja, bahkan untuk bisa mengangkat telepon darinya sangat jarang. Sekali lagi, doa bagian akhir ini menghendaki saat kita lemah, maka anak kita yang mengurus kita, tidak kemudian menitipkan kita kepada panti asuhan, menitipkannya pada orang lain. Allahu Akbar. Satu pengalaman juga yang sangat memiriskan, memilukan, ketika sang orang tua meninggal, apa kata anaknya? Siapa di sini yang bisa ngurus jenazah? Saya akan bayar. Sementara dirinya tidak bisa melakukan itu. Allahu Akbar. Ini tidak dikehendaki. Bahkan subhanallah, secara khusus mohon maaf nih, saya menitipkan kepada anak laki-laki saya, nanti tatkala Abi meninggal, engkau yang ngurus jenazah Abi, engkau yang memandikan dan mengafani Abi, dan engkau yang menjadi imam sholat ketika Abi meninggal. Itu yang kemudian anak titipkan pada anak-anak, sehingga mudah-mudahan paling tidak mereka bersiap sejak sekarang. Bakti terakhir itu pada saat meninggalnya, dan mudah-mudahan sebelumnya juga anak punya keinginan untuk senantiasa bersama dengan ayah dan ibunya, umi dan abinya, untuk kemudian bersama-sama membina diri, menjalin kebersamaan sehingga tidak ada yang terpisahkan. Meskipun sekali lagi anak kita bisa jadi secara pendidikan lebih hebat, secara finansial lebih hebat, bisa jadi, tetapi itu tidak menjadi penghalang anak-anak kita berbakti pada orang tuanya. Lengkaplah sudah doa ini sekali lagi. Rabbana hablana min azwajina, bayangan pasangan ya, saleh secara rohiyah. Kemudian wa dzurriyyatina, anak-anak kita juga kita bayangkan 1, 2, 3, 4-nya, bahkan sebutkan namanya. Kemudian kita bayangkan kalau sudah punya pasangan, dengan pasangannya, dengan suami istrinya, kita minta kepada qurrat ayun, saleh dalam taat pada Allah. Kemudian yang terakhir, waj'alna lil muttaqina imama, kita bayangkan diri kita untuk menjadi imam dari anak-anak kita. Makanya tidak salah kalau terutama kita yang punya anak laki-laki, dia sudah beranjak besar, misalnya SD, SMP, latihlah untuk menjadi imam salat. Sekarang misalnya dalam kondisi karantina atau PSBB, anak-anak kita tidak kemana, dan dari sekolah juga, dari pesantren mungkin pulang, tidak apa-apa, pada saat sholat taraweh anak kita yang jadi imamnya, biar dilatih ya, bagaimana menjadi seorang imam dirasakan oleh dia. Itu latihan awal. Atau dalam satu kesempatan kita boleh berdiskusi, boleh meminta pendapat kepada mereka, meskipun masih anak-anak 7-8 tahun, kita mintakan pendapat gitu kan. Jangan sampai cicing letik kene teu bisa nanaon, enggak usah. Silakan diajak berbicara. Subhanallah, lihat ketika Nabi Ibrahim AS berbicara dengan Nabi Ismail, usia berapa tahun? Ada mengatakan 7, ada mengatakan 9 tahun. Fandur madza tara, bagaimana pendapat engkau ketika abi, ayahmu bermimpi, adbahuka, aku menyembelihmu, fandur madza tara, apa pendapat engkau tentang mimpi ayah ini? Kemudian Nabi Ismail berbicara tentang itu. Ya abatif al, satajiduni insyaallah. Ya abatif al matumar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Subhanallah, lihat anak kecil usia di bawah 10 tahun, tapi karena didikannya luar biasa, karena doanya luar biasa dari yang sang ayah yang seorang nabi, seorang ibu yang sangat salehah, maka anak kecil ini sudah bisa memberikan pendapat. Sekali lagi, ini hasil latihan, hasil didikan,
Anak dijadikan pemimpin, anak dilatih untuk menjadi pemimpin, bahkan sejak kecil. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan ini akan menjadi kebiasaan lanjutnya. Ini juga ada pengalaman nih, mohon maaf kalau ada nonton, baik beliau atau keluarganya. Saya punya seorang guru yang hebat, meskipun lebih muda terus ya dari saya sendiri. Dia mengatakan ketika membahas tentang hal ini, saya dulu waktu SD kelas 4 katanya sering disuruh oleh ayah saya untuk menjadi imam dalam sholat. Saya yakin ayah saya mengorbankan pahala sholatnya untuk berjamaah, tetapi subhanallah, kata dia, kurang lebih ini menjadi pengalaman berharga. Saya muncul dalam diri saya keinginan untuk menjaga keluarga, keinginan untuk bertanggung jawab terhadap dan seterusnya. Dan apa jadinya? Kemarin dia menjadi seorang profesor termuda di Indonesia, dan dia menjadi seorang sukses dalam hal akademis. Mudah-mudahan nonton orangnya yang saya bicarakan, mohon maaf di guru saya berbicara tentang itu, dan ini sangat relatif, sangat korelatif. Masa sekarang itu dipersiapkan untuk masa yang datang. Subhanallah. Sahabat kopi yang berbahagia, sahabat kopi yang dimuliakan Allah, pagi ini sekali lagi kita bicara satu suil saja dari sekian banyak masalah yang berkaitan dengan ketahanan keluarga, ya. Quran surat Al-Furqan ayat 74, dan bagaimana kita menjadikan rumah kita sebagai rumah yang surga, home sweet home, begitu dalam bahasa sana, atau kata Rasulullah SAW adalah baiti jannati. Itu bukan fisiknya, bukan bangunannya. Ada orang yang keterbatasan bangunan tapi tetap anggota keluarga soleh. Ini yang dikehendaki. Tetapi mudah-mudahan kita minta kepada Allah, ya Allah, berikan kepada rumah yang layak. Ya, secara fisik bangunan kita layak. Layaknya itu apa? Ada kamar, ya, ada tempat tamu, ada ruang apa begitu, ya. Kalau saya belajar di seorang ulama, ini pelajaran buat kita semua mudah-mudahan ke depan nih. Rumah ideal secara fisik untuk seorang mukmin minimal punya kamarnya itu 7. Masya Allah, banyak banget ya. Satu untuk kita dan pasangan, yang kedua buat anak perempuan, yang ketiga untuk anak laki-laki dipisah, apalagi kalau masing-masing bisa berapa tuh. Yang keempat adalah untuk mertua ketika datang ke rumah kita. Jangan sampai mertua datang kita tidur di kursi atau mertua kita disuruh tidur di kursi. Yang keempat untuk orang tua, yang kelima untuk orang tua kita. Ya, ini udah 5 nih. Sekali lagi, kita, anak laki-laki, anak perempuan, orang tua, mertua. Kalau mereka datang bersamaan. Yang berikutnya itu untuk tamu. Wallahu akbar. Jadi tamu datang ke kita tidak ngusir kita pindah tidur gitu. Atau tamu mau disempatkan di mana? Allahu akbar. Masya Allah. Ini terus terang buat saya hari ini rumah saya belum ideal. Tapi paling tidak nanti saya titipkan ke anak-anak saya untuk bisa ideal. Dan yang terakhir adalah kamar untuk pembantu 7. Tolong cita-citakan ya. Kamar kita 7 nih, secara fisik ya. Kemudian kita set rumah kita agar kalau ada tamu, aktivitas rumah itu nggak terganggu. Anak perempuan kita, istri mau buka kerudung ada tamu, sekarang risih. Kenapa? Lewat ruang tamu. Atau terganggu kamar jambannya kan begitu. Karena tamu masuk ke privacy misalnya jamban kita, sehingga ada, masya Allah, belum ideal. Ini nggak apa-apa lah. Tapi sekali lagi harus dicita-citakan ke depan. Ya, secara fisik rumah kita ideal seperti itu adanya. Ya, tamu kalau bisa 3 hari ada di rumah kita, tidak mengganggu aktivitas keluarga kita. Nanti ke depan. Kalau yang di rumahnya di Perum mungkin belum ideal ya, termasuk di saya ini juga belum ideal. Mudah-mudahan satu saat. Dan tapi yang lebih terutama sekali lagi adalah soleh atau baik dalam pandangan secara psikologis atau soleh dalam pandangan ruhiyahnya. Rumah secara fisik ya, tapi kalau aktivitas rumahnya tidak ada yang berkaitan dengan ibadah, baca Qur'annya sangat jarang, ini rumah disebut kalau Rasulullah seperti kuburan.
Meskipun rumah itu mewah, meskipun rumah itu kamarnya lebih dari 7, ya, meskipun kendaraannya banyak, tapi rumah seperti itu yang tidak ada bacaan Quran di dalamnya, termasuk rumah yang dinisbatkan oleh Rasulullah sebagai rumah kuburan. Kata Rasulullah SAW dalam satu hadisnya, nawiru manazilakum atau nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Cahayailah rumahmu dengan bacaan Quran. Subhanallah. Hadis lain menyebutkan, paling tidak ketika kita membaca 10 ayat surat Al-Baqarah saja, minimal 10 ayat surat Al-Baqarah, itu rumah kita akan bercahaya dan tidak akan dimasuki oleh iblis. Minimal 10 ayat. Apalagi kita bisa melebihkan itu di bulan Ramadan ini, apalagi menjelang akhir. Mudah-mudahan sahabat ngopi sekalian bisa meningkatkan itu, ya. Rumah kita bacakan Quran lebih banyak, ya, anggota rumah kita juga bisa membaca Quran lebih banyak. Kita menginginkan, ya, tapi lagi terutama secara ruhnya, rumah kita menjadi rumah yang bercahaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya ada keberkahan. Sahabat kopi yang berbahagia, hadis lain yang membicarakan tentang rumah kita diusahakan menjadi rumah yang bahagia selain tadi baiti jannati adalah ayat Al-Qur'an, maaf. Doa, ya, kalau boleh tempel tuh doa ini, Quran surat Al-Mu'min. Allahumma anzil alaina, Rabbi anzil alaina atau Rabbi anzilni munjalan mubarakan fa innaka khairal munzilin. Ini doa ini layaknya diucapkan oleh kita minimal ya, pada saat kita pindah ke rumah itu, pada saat pertama kali kita menempati rumah itu. Atau Rabbana anzil alaina boleh, atau Rabbi anzilni boleh. Ya Allah, berikanlah kepadaku munzalan mubarakan, rumah tinggal atau rumah yang barokah. Allahu Akbar. Rumah barokah adalah rumah di dalamnya ada disebutkan, ya, penghuninya taat kepada Allah, atau di dalamnya ada anak-anak yatim yang dipiara dengan baik, ada penyambutan tamu-tamu yang baik di sana, sehingga rumahnya mungkin sederhana, tidak terlalu mewah, tapi ada ruhnya nyambung gitu. Sepertinya charming gitu ya, rumah itu berseri-seri, enak ditinggal, sejuk begitu, tidak haredang dan segala macam. Allahu Akbar. Ingin rasanya berpanjang-panjang, gimana Kang Akram? Udah habis waktunya atau masih ada? Baik. Mudah-mudahan di saat lain bisa masih bertemu tentang ketahanan keluarga. Karena sekali lagi bagai lautan tentang keluarga ini, dan materi yang saya sampaikan itu hanya setitik air saja dari ujung jari, tapi mudah-mudahan saya punya satu pepatah, I just have a glass of water, but I will give you when you are thirsty. Oke, sekali lagi, I have a glass of water, but I will give you when you are thirsty, or when you are at the desert. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Hanya kepada Allah bermohon, hablana min azwajina. Bayangkan wajah pasangan kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun